Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hamba Allah dimanapun kalian berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jika di tengah-tengah masyarakat ada seseorang yang mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jawabannya ada dua. Yang pertama, orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu memang karena orang tersebut memang spesial, dan memang karena amalan sesuatu, yaitu yang paling sering digunakan adalah sholawat, yang ketika pengamalnya itu memang serius, khusyuk dan konsisten dan istiqomah, dia bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi tidak, karena tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi manusia biasa. Untuk pembahasan selanjutnya, agar kalian bisa mengerti sedetail-detailnya, langsung kita ke pokok pembahasannya. Baik para hamba Allah dimanapun kalian berada, perlu diketahui bahwa amalan-amalan doa-doa tertentu yang sifatnya bertujuan dengan syafaat Kanjeng Nabi ataupun sunnah-sunnah Nabi itu sifatnya baik, dan semuanya memang baik. Nah, perlu diketahui bagaimana jika ada seseorang yang mengaku bertemu atau bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi begini ya teman-teman, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu hanya tingkatan-tingkatan wali atau tingkatan-tingkatan orang soleh. Nah, ketika orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, itu memang karena yang pertama, ini saya rincian dari jawaban yang pertama, karena memang orang tersebut soleh. Nah, ketika seseorang mengamalkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati bersih, dengan niat yang bersih, dengan istiqomah, maka tidak ada yang tidak mungkin bahwa ia akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika seorang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu pertanda bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang soleh dalam tingkatan wali. Nah, ketika seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian orang tersebut bercerita kepada orang lain, maka apa yang menjadi tingkatan wali tersebut akan menjadi batal. Nah, ini banyak yang tidak tahu ya, bahwa seorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah dipastikan jadi wali atau jadi orang yang soleh. Nah, ketika orang tersebut membicarakan, beritahukan bahwa dia bermimpi, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun ke sahabat terdekatnya, walaupun kepada orang tuanya, walaupun kepada istrinya, satu orang saja yang diberitahu, maka semuanya akan jadi batal. Yang awalnya akan jadi wali, yang jadi orang soleh,
karena bertemu dengan Nabi Muhammad, karena keceplosan omongannya membicarakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain bahwa ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, jadi semuanya akan menjadi batal seakan-akan ia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu rincian dari jawaban pertama yang banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini. Jadi siapapun kalian yang mengamalkan atau membaca sholawat dengan istiqomah, niat yang bersih, hati yang khusyuk, kemudian kalian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali membicarakan atau memberitahukan kepada orang lain. Itu rincian dari jawaban yang pertama. Nah, untuk rincian dari jawaban yang kedua, bisa jadi tidak atau bukan. Nah, maksudnya ketika seseorang mengaku bertemu atau bermimpi dengan Nabi Muhammad, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena hanya ada orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati jika di tengah masyarakat ada yang mengaku bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Karena jangankan manusia biasa, jangankan warga biasa, orang biasa, para kiai pun itu belum tentu bertemu dengan baginda Muhammad SAW. Jangankan bertemu, melihatnya belum tentu. Jadi semisal ada kiai, dukun, atau paranormal yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu jangan langsung percaya. Itu jawaban yang nomor 2, rincian dari jawaban saya yang nomor 2. Perlu digarisbawahi, tidak gampang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi selaku kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, yang pada umumnya adalah Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu dimanapun kita berada dan dimanapun kita bersolawat, itu langsung didengar oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagusnya dari bacaan solawat. Jadi membacanya salah ataupun benar dalam cara membacanya atau melafalkannya tetap diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, sekian itu pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.